rutin ya. Ada PR untuk saya kasih PR dipelajari setiap hari. Prakteknya bisa sembuh. Sudah cuci darah ginjal seminggu 2 kali pun ya sekarang Anda nih belum sembuh total tapi udah sekarang tinggal seminggu 1 kali ya. Kanker stadium 4 getah bening yang sudah metafase ke paru-paru malah nggak usah kemo sekarang sudah sembuh juga ya. Jadi kesembuhannya luar biasa. Nah, itu kalau di SOS nih banyak orang sakit maka saya tawarkan ya mau sembuh bukan jangan tanya bisa sembuh apa tidak. Itu mah udah pasti bisa sembuh. Tinggal mau apa tidak. Karena kalau mau ya akan belajar ya. Dan pelajarannya banyak sekali. Kalau Anda belajar setiap hari itu mungkin 6 bulan pun baru selesai. Ya namanya kalau mau gampang itu ya pakai obat aja atau ke rumah sakit, dioperasi, diobati, ya itu cepat ya. Nggak perlu belajar. Tapi yang saya ajarkan itu sehat tanpa obat, tanpa suplemen. Jadi harus belajar, sungguh-sungguh belajar ya. Makin cepat belajar, ya makin cepat sembuhnya. Makin banyak yang dipelajari, makin cepat sembuhnya. Nah sekarang kita belajar sebagian saja. Kalau saya sebut ada kira-kira pelajaran yang butuh 6 bulan, ya itu kalau setiap hari dipelajari. Ya ini salah satunya aja ya. Berarti 30 kali 6 ya 180 sesi lah kira-kira gitu ya. Itu ini salah satunya. Kenapa bisa sembuh? Karena Yohanes 3, Yohanes 1 ayat 2 itu mengajarkan ya. Kalau jiwanya baik-baik, jiwanya sehat, maka badannya sehat. Semoga engkau sehat dalam segala sesuatu, ini badan sama seperti jiwanya. Ya. Nah, kenapa kok olah nafas? Saya mengajarkan olah nafas itu bisa menyembuhkan. Karena nafas itu bukan punya kita. Waktu Tuhan bikin Adam, itu diberi nafas ke dalam hidungnya. Waktu Ayub sakit, maka Ayub berkata, selama roh Allah dalam lubang hidungku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup, ini boleh diterjemahkan menyembuhkan aku. Jadi nafas itu bisa menyembuhkan. Kenapa? Karena nafas itu punya suara. Itu mungkin bisa hostnya bisa mematikan semua dulu. Host bisa tutup. Saya kalau ada suara berisik saya stop dulu ya. Jadi kalau nggak banyak stop ya hostnya atur aja supaya semuanya mute all. Ya, silakan Pak. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Maka nafas itu memang menyembuhkan ya. Itu secara roh, tapi juga secara tubuh. Nah, apa itu kalau secara roh ya? Kalau secara tubuh memang nafas itu menyembuhkan untuk kesembuhan fisik. Karena Ayub pun berkata bahwa roh Allah dalam lubang hidungku dan nafas Tuhan itu menyembuhkan aku. Tapi kalau kita bicara roh, ya yang menyembuhkan roh kita itu atau nafas orang Kristen itu ya berdoa. Ya. Saya cepat aja. Apalagi yang bisa menyembuhkan makanan. Ya, makan sehat itu juga bisa menyembuhkan. Kenapa? Alkitab berkata, aku memberikan segala biji-bijian, pohonan berbiji itu yang menjadi makanan kalau mau sehat. Bahkan Alkitab juga penuh dengan sebenarnya ya makanan sehat itu apa? Yang pasti biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran, polong-polongan. Tapi makanan yang bikin sakit karena secara mikrobiologi ternyata jumlah mikrobanya melampaui ambang batas itu adalah semua binatang haram. Semua binatang haram itu memicu inflamasi. Maka kalau ada yang nyeri di sana, nyeri di pundak, nyeri di sini, nyeri di situ, saya 60 tahun nggak ada nyeri sama sekali. Mau lutut, mau pundak, ya. Tapi zat kimia pemicu rasa nyeri ada di binatang haram. Mikroba yang jumlahnya berlebihan, bahkan direbus nggak mati, ada di binatang haram. Jadi ini pilihan teman-teman yang mau sembuh, ya. Ini pilihan. Maka pertanyaannya bukan bisa sembuh apa tidak, mau apa tidak. Kalau mau, Tuhan membuat aturan. Tinggal mau ikutin aturan Tuhan apa tidak. Tapi ini bukan surga neraka ya. Anda makan babi, Anda masuk surga.
Karena ini hukum kesehatan yang Alkitab tulis. Jadi bukan soal surga neraka. Ya, Anda terima Tuhan Yesus, dosa diampuni, masuk surga. Tapi kalau selama di dunia nih sebelum mati dipanggil Tuhan mau sehat, ya Anda ikutin Alkitab itu hukum kehidupan. Ya, Anda punya pilihan percaya atau tidak percaya. Tapi saya mau mengajarkan bahwa semua makanan haram, binatang haram itu sebenarnya tidak layak untuk dimakan. Tuhan itu bukan bodoh. Karena pinternya Tuhan, maka Tuhan melarang semua yang tidak sehat untuk tidak dimakan. Nah, Anda bisa simak modul nanti dari Dr. Elizabeth Subrata, Dr. Radhika Soy, Dr. Frederick Waworuntu. Saya undang dokter-dokter yang pakar pada bidangnya untuk ngisi seminar kesehatan bagi mereka yang mau sehat. Yang tidak mau ya terserah, itu kan pilihan ya. Dan mereka para dokter ini bisa menjelaskan kenapa semua makanan haram itu tidak sehat. Jadi saya tidak panjang lebar soal makanan ini ya, tapi makanan bisa menyembuhkan. Kalau kita nggak mau, Pak saya mati nggak apa-apa Pak, mati juga masuk surga Pak, di dunia juga susah gitu ya. Nah kalau gitu ya yang penting sehat rohnya aja ya, makanlah firman Tuhan ya, supaya rohnya sehat. Tapi kalau mau badannya sehat, ya silahkan makan makanan sehat menurut Alkitab. Jadi tidak ada yang memaksa, ya, tidak ada yang mengharuskan. Yang harus itu masuk surga. Percaya Tuhan Yesus itu masuk surga. Mati masuk surga. Jadi kalau misalnya gini, aduh Pak, saya hidup juga susah Pak, mau cepat mati aja gitu ya. Ya udah nggak usah pikir makan sehat. Ya. Ada yang penting rohnya sehat dan makanan untuk roh itu adalah firman Tuhan. Amos 8 ayat 11. Ya. Lanjutkan lagi. Kalau mau sehat badan, ya saya memang prihatin dengan sehat badan. Ya kalau bisa walaupun mati masuk surga itu matilah pada waktunya. Waktu tugasnya sudah selesai di dunia ini seperti Musa 120 tahun, matanya tidak rabun, tidak sakit lalu meninggal. Kayak Raja Daud ditulis lalu matilah Daud waktu panjang umurnya, putih rambutnya lalu meninggal ya, bukan mati menderita karena penyakit. Nah, apa kata Raja Daud soal sehat? Sehat itu bisa lewat tidur, sembuh itu bisa lewat tidur. Maka Mazmur berkata, Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkan sama sekali dari sakitnya. Atau dengan ayat terjemahan yang lain, kau sembuhkan sama sekali dari semua penyakitnya. Kenapa tidur bisa menyembuhkan? Karena regenerasi sel itu terjadi waktu tidur. Jadi untuk sembuh itu badan harus mengalami regenerasi sel. Apa itu regenerasi sel? Yang rusak itu diperbaiki. Jadi tubuh ini punya kemampuan namanya regenerasi sel. Jadi sel-sel yang rusak diperbaiki. Kalau regenerasi sel melambat, maka orang itu akan makin cepat tua. Ketika saya mulai belajar pola hidup sehat ya, olah nafas, makanan-makanan yang halal. Saya umur 60 tahun dan ini uban saya malah makin berkurang. Ini enggak pakai semir ya, saya enggak pakai semir. Adik saya yang lebih muda 16 tahun dari saya udah hampir semuanya putih. Saya diabetes HbA1c 11,5, gula 400, sekarang lepas obat. Saya dulu pakai kacamata, sekarang lepas kacamata. Jadi kalau Anda mengalami regenerasi sel, apapun sakitnya, Anda akan sembuh. Tapi regenerasi sel, kalau dokter mengajarkan terjadi waktu tidur. Lupa saya tidur Pak, sehari jam 10 sampai jam 5, pagi 7 jam, sampai jam 6, 8 jam. Rata-rata manusia berdasarkan penelitian, tidur pules, deep sleep-nya hanya 10%. Jadi kalau Anda tidur 8 jam itu sebenarnya 8 kali 6 menit, 42 menit Anda tidur pules. Itu bertahan hidup. Anda akan bertahan hidup, kesembuhannya susah. Kalau Anda ikut saya pelajaran olah nafas, maka nanti saya buat Anda bisa tidur pules 20%, 30%, 40%, 50%, naik sampai 60%. Anda boleh beli alat jam tangan untuk ngatur deep sleep, Anda ikut program saya gratis. Anda belajar tiap hari gratis, saya ajarin. Ya. Nanti Anda punya deep sleep akan naik sampai 60%. Itu dokter pun akan tercengang-cengang. Ya. Saya punya paru-paru dulu, bronkitis 9 tahun, bercak-bercak, putih. Sehingga saturasi saya hanya bisa 95%. Kalau Anda ikut saya pagi hari, saya tunjukkan, saya pakai oximeter. Ya, saya punya 2 oximeter, ini sebelah saya juga, karena memang tiap pagi buat ngajar. Ya. Saya bisa tunjukkan saturasi saya dengan cepat 100%, dengan 10-20 kali tarik nafas sudah 100%. Anda lihat YouTube saya, Instagram saya. Hari ini pun saya juga baru ngepost di Instagram bagaimana saturasi saya 100%.
Tapi untuk bisa 100 itu kita bermain-main hipoksia hingga turun 35% kalau dalam rekaman hari ini ya. Nanti saya jelaskan lebih detail mengenai berbagai metode olah nafas, ada sampai 17 metode. Nah, itu yang misalnya habis kemo atau mau kemo, hemoglobinnya baru 10, saya bikin 15 dalam 1 bulan. Nggak usah pakai suplemen, nggak usah pakai makan apa-apa. Makan normal seperti biasa, nanti hemoglobinnya akan 15, minimal 12 udah bisa kemo radiasi kalau mau kemo. Anda nggak mau kemo, ya olah nafas setiap hari sampai 3-4 jam setiap hari. 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai 4 kali. 1 kalinya 1 jam, 1 jam, 1 jam. Anda nggak ada waktu, tapi ada uang, ya udah kemo radiasi nggak dosa juga, minum obat juga nggak dosa. Semuanya pilihan ya. Anda mau sembuh lewat jalur yang mana? Cuma saya mengajarkan kesembuhan lewat makan. Saya mengajarkan kesembuhan lewat olah nafas. Dan juga kesembuhan lewat tidur. Bagaimana tidurnya itu kualitasnya dinaikkan sehingga terjadi regenerasi sel. Ya. Makanya kalau orang sakit itu dikasih obat sama dokter itu ada campurannya, misalnya obat tidur ya supaya bisa tidur. Karena kalau betul tidur ya sembuh. Ya kita berkata di tempat tidurnya Tuhan memulihkan sama sekali dari penyakitnya. Terjemahan yang lain, di tempat tidurnya Tuhan menyembuhkan semua penyakitnya. Betapa hebatnya tidur. Tapi sayang banyak orang nggak bisa tidur, pules. Nah, masih bicara soal tidur dulu ya. Banyak orang tuh tidur, tapi otaknya nggak tidur, perasaannya nggak tidur. Jadi waktu tidur itu mimpinya dikejar maling, datangnya tukang pajak, diusir mertua, pergi ke Jakarta ketinggalan pesawat, ke airport, ya, mimpinya susah. Jadi mimpinya susah. Mimpi itu kan buat tidur. Mimpinya susah, gimana hidup. Jadi banyak orang tuh tidur tapi nggak bisa tidur. Atau begitu bangun jam 1, jam 2 nggak bisa tidur lagi. Kenapa? Perasaannya tadi pun juga nggak tidur. Kalau dites pakai EEG, gelombang otak, ternyata dia gelombang otaknya di beta. Jadi tidur itu harusnya di beta atau di delta. Nah, saya bisa bikin Anda punya otak gelombangnya alfa minimal dalam 10 menit. Lalu Anda latihan tiap hari, gelombang otak Anda alfa, itu tidurnya pules, apalagi beta dan delta. Tapi orang kecewa, kepahitan, nggak bisa mengampuni, gelisah, takut. Tuhan Yesus berkata, apakah dengan kekhawatiranmu engkau bisa menambah sejengkal hidupmu? Dengan kata lain, kamu khawatir kamu mati. Karena khawatir itu energinya negatif. Itu energi neraka, energi kematian. Jadi nggak boleh khawatir, walaupun stadium 4. Kenapa nggak boleh khawatir? Karena bisa sembuh, kalau mau sembuh. Maka Anda harus punya iman, apalagi orang Kristen ya. Saya ngajar begini tidak untuk hanya Kristen ya, semua agama saya ajarkan. Tapi yang pas Kristen gini, SOS ini, harusnya Anda punya iman kuat sekali bahwa oleh bilurnya sembuh. Amsal berkata, percayalah kepada Tuhan, itu yang menyembuhkan seluruh tubuhmu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, itu yang menyegarkan tulangmu. Aduh, tapi ada juga ayat yang lain yang mengatakan bahwa kepahitan hati membusukkan sumsum. Sumsumnya busuk di tulang belakang, semua penyakit datang. Jadi Alkitab ini luar biasa. Ini Alkitab itu juga buku kesehatan. Cuma masalahnya mungkin kita nggak percaya ya bahwa buku kesehatan. Ya, masa sih nggak boleh makan babi gitu ya? Boleh aja. Sekali lagi saya katakan ya, Anda makan babi masuk surga kok. Ya, masuk surga. Saya kadang-kadang juga makan, karena bukan konsepnya bukan haram dan halal. Kalau pergi ke Singapura lalu anak-anak masih pada pengen makan gitu ya, saya ngambil sedikit aja. Tuhan, rasa menyesal. Rasa menyesal. Saya lebih makan kayak Tuhan Yesus aja, makan ikan, makan sayur, makan buah, makan yang apa namanya, haram, halal ya. Oke, balik lagi ke soal tidur. Nah, itu tidur secara fisik. Tidur secara fisik itu menyembuhkan fisik. Nah, gimana kalau secara roh? Ya, kita campur juga secara roh ya. Ya, sebenarnya logat ganjil itu tidur untuk roh. Bahkan bukan hanya untuk roh ya, sebenarnya untuk jiwa juga. Apa tuh logat ganjil? Ya bisa penyembahan, bisa bahasa roh, terserah Anda sinode mana. Ini bisa diterjemahkan berbeda-beda. Tempat perhentian. Tapi kalau saya ya tempat perhentian itu sebenarnya tidak harus berbahasa roh. Tapi tempat di mana Anda benar-benar merasakan Tuhan itu hadir. Kan manusia itu roh, jiwa, dan tubuh. Rohnya sudah ada Roh Kudus waktu lahir baru. Lah kok badannya sakit? Jangan-jangan Roh Kudusnya tidak di badan saudara. Kenapa Roh Kudus tidak di badan? Karena Roh Kudus, roh itu dibungkus sama jiwa. Jadi kalau jiwa ini membungkus Roh Kudus, di jiwa itu ada apa? Ada kecewa. Ya Roh Kudus tidak bisa sampai ke hidung, ke paru-paru, nggak bisa. Itu badan. Jadi roh itu dibungkus sama jiwa. Roh Kudus di dalam roh kita bisa sampai ke hidung, ke tubuh, ke paru-paru, ke pankreas,
Kalau Roh Kudus itu bisa menembus jiwa. Tapi kalau jiwanya, pikirannya kerdil, pikirannya negatif, cemburu, sakit hati, marah, takut, gelisah, itu kedagingan. Yang membuat orang tidak bisa penuh Roh Kudus. Orang berbahasa roh bukan, kalau bagi saya itu bukan tanda penuh Roh Kudus. Orang ateis saja kebaktian 5-10 kali ya bisa ngikutin, lalu ikut-ikutan ya berbahasa roh juga. Tapi apakah dia penuh Roh Kudus? Pertanyaan saya kan begitu gitu ya. Jadi orang yang penuh Roh Kudus bisa berbahasa roh, tapi orang yang berbahasa roh belum tentu penuh Roh Kudus ya. Jadi berbahasa roh bukan bukti kalau orang penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus itu ya rohnya ada Roh Kudus, perasaannya ada Roh Kudus, pikirannya ada Roh Kudus, badannya ada Roh Kudus, paru-parunya ada Roh Kudus. Kalau paru-parunya ada Roh Kudus, masa sakit sih gitu ya. Jangan-jangan bukan Roh Kudus dia. Jangan-jangan Tuhannya Tuhan teologi ya. Jangan-jangan hanya beragama Kristen, tapi tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya. Jadi kita perlu belajar, istirahat. Dalam pengertian Yesaya ini sebenarnya adalah, yang disebut tempat perhentian itu adalah kalau kita merasakan kehadiran Tuhan. Berikutnya lagi, kita sehat dengan apa? Sehat dengan olahraga. Ya, olahraga itu menyehatkan. Walaupun Alkitab memang berkata ya bahwa latihan badani itu terbatas gunanya. Tapi saya mau baca memang hanya ini aja ya. Latihan badani terbatas gunanya. Alkitab tidak menulis latihan badani tidak ada gunanya. Ya, jangan salah baca ya. Alkitab tidak menulis olahraga nggak ada gunanya. Enggak. Alkitab menulis olahraga atau latihan badani terbatas gunanya. Walaupun terbatas itu ada gunanya. Bisa untuk kesehatan? Bisa. Saya ajari orang-orang olah nafas lalu sambung dengan body stretching. Yang tadinya sudah ke fisioterapi, udah berbulan-bulan habis belasan juta, ikut saya 1 bulan 2 bulan aja udah saraf kejepitnya lepas gitu ya. Tapi butuh latihan badani yang pas, yang tepat ya. Saya bisa ajarkan Anda juga gratis kalau mau. Saya sekali lagi selalu menawarkan itu kalau mau. Ya kan orang sehat itu, banyak orang sakit itu menikmati sakitnya. Kayaknya enak loh sakit itu dirawat, diperhatikan, nggak usah kerja gitu ya, jadi nggak usah tanggung jawab gitu. Ya itulah namanya orang sakit mental, menikmati sakit. Kalau Anda mau sehat, Anda jalan untuk sehat. Nggak punya duit, sehat tidak mahal kok. Yang mahal itu kalau sakit. Tapi orang mau sehat harus belajar. Praktek, belajar, praktek, belajar, praktek, belajar, praktek. Dibimbing setiap hari. Ya. Oke, bagaimana kalau untuk roh? Pak, saya ini benar-benar Pak, udah sejak sakit ini Pak, saya kenal SOS, saya ini roh saya, yang saya pentingkan roh saya Pak. Soal mati, soal sehat, saya udah nggak peduli lagi Pak. Saya masuk surga kok. Ya, nggak apa-apa juga. Ya, kalau Anda memang mau masuk surga, persiapkan roh Anda untuk latihan. Nah, apa tuh? Supaya rohnya kuat. Ya, penderitaan. Difitnah, dianiaya, diledek, dibully, dianggap sesat. Ya, itu adalah latihan untuk supaya rohnya kuat. Waduh, kalau gitu nggak mau Pak. Gimana sih kok nggak mau? Mau sehat badan nggak? Aduh, kalau harus olahraga Pak, capek Pak. Nggak mau Pak olahraga, mati nggak apa-apa. Gitu. Tapi mati masuk surga itu tunggu. Kita mati masuk surga, tapi coba pikirkan, di surga itu seberapa mulia kita. Soal masuk surga, tapi bukan hanya soal kekekalan. Tapi juga kemuliaan kekal. Jadi di surga itu seberapa mulia. Itu tergantung seberapa banyak kita berbuat baik. Karena kan Tuhan pun kadang-kadang ada sistem upah kan. Seberapa banyak kita diproses oleh Tuhan supaya sampai hati kita ini benar-benar sabar, murah hati, lemah lembut. Itu gimana caranya kalau bukan penderitaan, ya kan? Kalau masuk sekolah karakter itu mata pelajarannya penderitaan. Wah, ini susah Pak. Ya nggak ada yang gampang di dunia ini. Tapi Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan melebihi kekuatan. Ya, oke, lewatin lagi. Nah, sekarang apa kabar lagi supaya sehat? Ya, ini sehat itu banyak kok caranya ya. Yang kelima, tadi kan di ayat yang pertama tadi ya, aku berdoa supaya engkau sehat dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu. Ya, jadi sebenarnya kalau jiwanya sehat nanti badannya sehat. Hati gembira, obat yang manjur. Nah, manjur itu apa sih? Misalnya SOS ini ada berapa anggota nih di sekarang? 29 ya. Nah, 29 ini katakan batuk semuanya. Terus ada 4 merek obat ya. 7 orang obat merek A, yang B, merek yang 8 lagi merek B gitu ya. 7 8 orang merek C dan D gitu. Terus yang kelompok A ini yang sembuh 2.
Kelompok B yang sembuh 1. Kelompok C semuanya sembuh. Ya. Kelompok D 5. Yang manjur yang mana? Ya, obat merek C dong ya, manjur semuanya sembuh gitu kan. Nah, ada obat itu mereknya Gembira, saudara ya. Jadi Gembira itu obat yang manjur. Jadi sembuh itu gampang sebenarnya, saudara. Sembuh itu gampang. Obatnya itu namanya mereknya Gembira kok. Yang susah itu gimana Gembira, Pak? Saya kanker stadium 2, Pak. Saya punya mertua tukang perus, Pak. Saya punya suami kayak setan, Pak. Gimana mau gembira, Pak? Ini gembala saya juga kayak pengusaha, Pak. Tukang palak malah preman itu, Pak. Itu mamon itu, Pak. Itu benar-benar penyamun di dalam gereja itu. Itu perampok berdasi berjubah pendeta itu, Pak. Udah, mau ada kepahitan sama semua orang gitu ya, mana bisa gembira. Tapi gembira itu obat yang manjur. Ya, oke, soal gembira ini ya, ada namanya honeymoon effect. Apa itu? Penelitian terhadap orang-orang yang berbulan madu. Nggak ada yang sakit. Orang pacaran, tunangan, bulan madu itu nggak ada yang sakit. Ya. Begitu selesai bulan madu, madunya habis, tinggal lebahnya, so ya, disengat sama tempelan suami. Itu pada sakit semuanya. Jadi orang jatuh cinta itu nggak ada yang sakit. Ya. Begitu menikah kok malah sakit semuanya. Ini sumber penyakit itu apa sih sebenarnya gitu ya? Ya nggak harus virus, saudara, nggak harus mikroba. Minum kisah kanker itu kan harusnya nggak ada. Harusnya di muka bumi itu nggak ada yang namanya minum kisah kanker tumor itu nggak ada. Karena minum kisah kanker tumor itu sel yang membelah error. Nah di tubuh kita itu ada natural killer cell sama T cell. Yang kalau ada yang error itu akan dihancurkan sama ini. Ya. Tapi ini mogok kalau orang kecewa, kepahitan, benci, dendam. Maka kalau Anda mau sembuh dari kanker, nanti saya ajarkan gimana caranya Pak supaya natural killer cell dalam tubuh saya ini bangkit lagi. Bisa. Ada metode A, B, C, D, E gitu ya, diajarin. Sehingga nanti dalam 3 bulan ke depan, ya kempes. Bahkan mungkin kalau ke rumah sakit, bilang, nggak usah kemo, pakai obat aja, atau kemo herbal saja. Ya syukur dalam 6 bulan malah nggak usah kemo sama sekali. Kan Tuhan sudah menciptakan tubuh kita ini punya sistem imun, ada antibodi, sehingga bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Tapi sistem itu mogok. Ya, sistem itu mogok. Nah, kita harus bangkitkan lagi. Dan cara bangkitnya banyak, ya seperti deep sleep, terapi hipoksia, secara stres sengaja dengan ice bathing atau olah nafas, termasuk di dalamnya adalah perubahan paradigma dan mindset, terutama yang disebut namanya inner healing. Kalau sudah mengalami inner healing, luka-luka batin, gembira itu betul-betul gembira, ya. Bukan mulut tertawa obat yang manjur. Anda tertawa, haha, kurang ajar, rasain lo, hahaha, gitu ya. Itu yang diproduksi epinefrin. Nggak bisa sembuh, nggak bisa. Ya kalau diobati sembuh juga sih, karena obat itu manjur banget ya. Anda di kemo masih sembuh, tapi kayaknya 2 tahun kambuh lagi deh. Bukan saya mengutukin ya, saya tidak suka, saya nggak mengutuk, cuma menyampaikan berita. Banyak orang kemo radiasi itu 2-3 tahun kambuh lagi, 2 tahun 3 tahun kambuh lagi, karena akar masalahnya tidak diselesaikan. Jadi kalau mau kemo boleh, kemo nggak dosa, minum obat nggak dosa, lalu setelah sembuh, pikirkan gimana caranya tidak kambuh. Ya, hati itu berhubungan dengan kesehatan. Alkitab berkata, kekhawatiran hati membungkukkan badan. Anda di sini yang frozen shoulder, hubungin saya, japri ke saya. Mudah-mudahan dalam 2-3 minggu Anda sembuh, nggak pakai obat, nggak pakai operasi, nggak pakai suplemen. Karena membungkukkan badan ini akan banyak berhubungan sama khawatir, cemas, hidup ini merasa berat dan seterusnya. Ya, dengan mudah akan sembuh. Kasih tahu teman-teman yang ada frozen shoulder, suruh hubungin saya, suruh japri saya. Ya, dan mereka dengan cepat sembuh tanpa obat, tanpa biaya. Ya, frozen shoulder, insomnia, diabetes, darah tinggi itu urusan gampang Bapak Ibu ya. Karena sakit itu memang berhubungan dengan perasaan. Kalau orang pinggangnya sakit, mules itu apa tuh? GERD. Ya. Mules seperti perempuan melahirkan itu GERD. Ya. Kenapa itu? Karena perasaannya selalu gelisah, suka terkejut, malam hari gentar, nggak bisa deep sleep. Nah, kita cari nanti bagaimana buang gelisah, buang kegentaran, sembuh. GERD bisa sembuh. Cari orang-orang GERD, cari orang-orang MAH, suruh hubungin saya. Pak ajarin nanti sembuh tanpa obat. Ya. Apalagi itu, ya buah pinggang. Buah pinggang itu apa sih? Ginjal. Mau sembuh dari ginjal, gampang. Masuk modul inner healing. Nggak boleh ada kepahitan hati. Kalau kepahitan hati, buah pinggang merasa tertusuk-tusuk rasanya. Dengan kata lain, ada kepahitan, sakit ginjal. Cari orang ginjal, suruh hubungin saya. Ya, saya ajarin sembuh nanti.
Apalagi yang bisa membuat sakit? Takut dengar kabar peperangan, dengar vonis kanker stadium 3, dengar apalagi mertua begini, dengar kabar anak nggak mau nikah, anak homo atau LGBT, langsung deh mahnya kambuh, mules. Terbungkuk-bungkuk karena duka cita. Apalagi, ada yang sakit apalagi? Alergi kulit? Oke, kulitku hitam dan mengelupas. Kenapa? Karena batinnya bergelora, merasa sedih tak terhiburkan, kesedihan berlarut-larut, dan biasanya orang alergi itu masalahnya dengan orang terdekat. Entah suami, entah istri, entah orang tua, entah mertua, entah anak. Begitu punya masalah dengan orang terdekat, karena kalau Anda punya masalah dengan pengusaha, ya udah nggak dagang sama dia lagi. Tapi kalau dengan suami atau istri, itu tak terhiburkan. Sistemik namanya, sistematis. Stres yang terus-menerus. Coba Anda tuh jengkel, marah sama suami. Nah, gimana coba? Bangun tidur lihat setan, mau tidur lihat setan. Bisa kamar kami Pak, keluar kamar lihat setan. Itu bisa alergi. Nanti dokter bingung, nah alerginya apa nih? Yang lain alergi udang, yang lain alergi kepiting, yang lain alergi kacang. Anda ke dokter nggak bisa menemukan. Pergi ke saya aja. Kalau ketemu orang-orang yang alerginya itu dokter nggak bisa menemukan, suruh cari saya aja. Ya, nanti kita ajarkan ayat ini, tapi secara khusus ayat ini menjadi 3-4 sesi. Jadi mempelajarinya banyak banget. Ya, tapi untuk sembuh dari alergi, sembuh. Yang penyebabnya ada kok. Ya, itu akan sembuh dengan alergi. Bisa sembuh juga dengan sugesti. Makanya dalam dunia sekuler itu ada kata-kata sugesti untuk kesembuhan. Dan memang Alkitab berkata, lidah orang bijak itu mendatangkan kesembuhan. Anda sakit, ketemu orang, ya hati-hati lu, nanti 2 tahun lagi, kambuh lagi lu, nanti begini tuh, si itu meninggal tuh. Ya tambah sakit, Anda ketemu saya, bisa sembuh, bisa kok sembuh, bisa sembuh, percaya ada sembuh gitu ya. Ya Anda bergerak menuju kesembuhan. Apalagi bukan kata-kata saya. Anda baca Alkitab, ya, karena Alkitab itu lebih kuat daripada sugesti. Anda baca oleh bilurnya aku sembuh gitu ya, maka itu membawakan kesembuhan. Banyak sekali ayat kesembuhan di Alkitab orang Kristen ini kan luar biasa ya. Alkitab orang lain nggak sebanyak Alkitab yang berbicara mengenai cara untuk sembuh. Nah, ada lagi sembuh lewat sugesti, tapi juga lewat roh yang baru. Lahir baru, maka badannya baru, seleranya baru. Ya. Terakhir, ya sembuh itu dari apa? Ya apalagi kalau bukan dari Tuhan. Tapi menariknya begini, kesembuhan dari Tuhan pun begini. Mazmur 143. Tuhan menyembuhkan orang yang patah hati dan menyembuhkan luka-luka mereka. Luka-luka itu eksebet. Itu sakit badan, sakit fisik. Jadi firman Tuhan berkata, Tuhan akan menyembuhkan sakit badan, tapi menyembuhkan luka hatinya dulu, gitu loh. Makanya sakit itu kayak panggilan Tuhan. Supaya kita itu berbalik kepada Tuhan. Waktu saya 2019-2020 diabetes kambuh lagi, ya memang benar. Saya bangkrut, rugi sampai 240 miliar, habis jual ini, jual itu, ya stres. Ya diabetes kambuh. Sampai akhirnya saya betul-betul Tuhan, aku ini hidup ini mau melayani aja udah. Duit juga nggak bisa tak bawa mati. Tapi betul-betul ikhlas. Kehilangan itu ikhlas, betul seikhlas-ikhlasnya. Ya sembuh lagi. Tapi sempat setahun lebih minum obat lagi. Jadi 2009 saya lepas obat, 2000 diabetes sampai 2017. 2017 mulai banyak masalah di bisnis, ya mulai bermasalah lagi dengan kesehatan, minum obat lagi. Tapi ya singkat cerita sekarang bisa lepas obat lagi. Kenapa? Percaya kepada Tuhan, itu menyembuhkan tubuh, menyegarkan tulang. Saya juga pernah frozen shoulder, ya sembuh juga. Ya nggak pakai operasi. Jadi Alkitab mengajarkan banyak kesembuhan soal tulang. Saya juga pernah salah kejepit yang nggak pakai operasi. Ya, istri saya sakit lutut. Ya karena udah umur kan, saya 60, istri 58. Sakit lutut, di rumah pakai tongkat. Sekarang udah lepas tongkat. Tadinya mau pindah ke kamar ke lantai bawah, enggak. Sekarang tetap di lantai 2. Padahal lantai 2 saya cukup tinggi 5 meter, jadi plafonnya tinggi. Karena rumah saya itu tingginya 16,5 meter. Tapi itu cuma 2 lantai. Karena kayak rumah Belanda dirancang supaya tanpa AC bisa dingin. Ya. Dan istri saya
Ya karena faktor sebenarnya turunan ya. Papahnya juga pakai tongkat, lututnya sakit. Bahkan istri saya sempat di MRI di rumah sakit, ketahuan memang meniskusnya robek. Dan dokter berkata hanya bisa operasi. Ya buktinya nggak pakai operasi sembuh juga, ya kan? Sembuh. Sakit lutut bisa sembuh. Ya, apa yang nggak bisa sembuh kalau Tuhan yang menyembuhkan? Makanya kenapa saya kok berkata bisa sembuh Pak? Bisa. Masa nggak bisa sih gitu? Kenapa bisa sembuh? Karena Tuhan yang menyembuhkan, bukan saya. Saya akan bawa ke Anda ketemu Tuhan aja, deket sama Tuhan. Sambil ambil nafas itu merasakan Tuhan. Menikmati nafas itu seperti menikmati. Karena memang Ayub kan berkata, selama roh Allah dalam lubang hidungku. Jadi olah nafas yang saya ajarkan itu bukan meditasi kayak agama-agama lain, bukan ya. Nanti Anda belajar menghayati, kan memang Alkitab berkata bahwa selama roh Allah dalam lubang hidungku, nafas yang maha kuasa menyembuhkan aku. Jadi tariklah nafas, tarik nafas. Itu dengan kesadaran, mindfulness namanya, awareness, ya, kesadaran penuh bahwa kita tuh berhubungan sama Tuhan. Tuhan itu di dalam kita. Kita tarik nafasnya. Nah, selama masih bernafas, masih ada harapan. Karena nafas itu adalah bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan. Dan kalau kita berhubungan dengan Tuhan, maka Tuhan yang menyembuhkan kita. Masa nggak bisa sembuh sih? Kan gitu ya. Kecuali kalau memang udah waktunya ya. Oh udah waktunya dipanggil Tuhan ini. Tuhan mau panggil ya tetap aja udah. Nah, udah waktunya. Belum waktunya ya harusnya sembuh ya. Kalau meninggal ya memang waktunya dipanggil. Karena hidup ini kan bukan kita yang menentukan. Bagian kita ya berusaha ya. Berusaha gimana caranya sembuh lewat berbagai alternatif. Ini kalau hari ini kita belajar sampai 6 macam ya. Nah ini terakhirnya ini manusia itu roh dalamnya, ya. Roh manusia ini kan kita waktu kita lahir baru ada Roh Kudusnya. Tapi Roh Kudus ini nggak bisa ke tubuh. Tubuh itu ya panca indera, ya badan, ya kaki, paru-paru itu tubuh. Nah jiwa ini pikiran, perasaan, kehendak. Supaya Roh Kudus dalam roh kita ini sampai ke tubuh, nggak bisa, harus melewati jiwa. Itulah kenapa jiwa kita harus bersih. Pikiran kita diisi firman Tuhan, kehendaknya kehendak Bapa, perasaannya kasih Kristus, perilakunya berubah, itu badan, termasuk badannya sehat. Ya. Karena itu kita akhiri hari ini kita dengan kita berdoa ya. Bapa, kami mengucap syukur, kami belajar bahwa Alkitab yang kami pegang mengajarkan luar biasa mengenai kesembuhan secara lengkap. Firman Tuhan mengajarkan kami olahraga, mengajarkan kami makan sehat, mengajarkan kami nafas yang menyembuhkan. Terlebih lagi juga Alkitab mengajarkan kami batin yang menyembuhkan, hati yang menyembuhkan. Karena kami mau menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Kami mau mengisi pikiran kami dengan pikiran Kristus, hati kami dengan perasaan kasih, kehendak kami dengan kehendak Bapa. Supaya roh dalam roh kami bisa keluar menjangkau ke tubuh, menjangkau ginjal, paru-paru, pankreas, dan apapun dan dimanapun bagian tubuh yang sakit karena dijamah oleh Roh Kudus yang keluar dari roh kami. Bapak Ibu coba sambil merenungkan, saya bukan berdoa, sekarang Gati memberikan kata-kata perenungan. Bapak Ibu sakit, Bapak Ibu tidak perlu cari pendeta sakti, nggak ada pendeta yang sakti. Di tempatmu masing-masing, di kamarmu masing-masing, Roh Kudus itu hebat. Dan Roh Kudus itu nggak jauh-jauh, nggak perlu berteriak-teriak minta tolong sama Tuhan. Karena Roh Kudus sudah di dalam roh kita. Hanya beri kesempatan Roh Kudus itu untuk keluar dari roh. Jangan dibungkus dan dikurung, dipenjara dengan jiwa kita. Bersihkan jiwa, lepaskan jiwa. Biarkan Roh Kudus itu bergerak bebas. Jangan dipadamkan, jangan didukakan. Dengan kecewa, kepahitan, dengki. Tapi buatlah Roh Kudus tersenyum. Hargai dia, keberadaannya, ajak berbicara. Lalu biarkan Roh Kudus itu keluar dari roh, menembus jiwa. Ketika menembus jiwa, maka jiwa itu perasaan bisa damai, sejahtera, sukacita. Jiwa mengalami kedamaian yang luar biasa, pikiran bisa fokus, bisa tenang. Bahkan ketika Roh Kudus yang adalah Roh Tuhan, dan Roh Tuhan itu berkuasa, bisa menyentuh pankreas sembuh, diabetes sembuh, menyentuh payudara, kanker payudara sembuh. Apapun bagian sakit dalam tubuh Bapak Ibu Saudara,
Tidak ada yang tidak bisa disembuhkan oleh roh Tuhan. Masalahnya bukan Tuhan tidak ada. Masalahnya mungkin kita memenjarakan Roh Kudus. Mari kita kembali berdoa. Tuhan, terima kasih. Kalau firman-Mu berkata bahwa kalau kami percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kami percaya Injil kebenaran, maka Tuhan memeteraikan roh kami dengan Roh Kudus. Roh Kudus, bekerjalah dalam hidup kami. Roh Kudus, berbicara dalam hati nurani kami. Roh Kudus, silakan ambil alih hidup kami, pikiran kami, perasaan kami, dan juga tubuh kami. Kami percaya Tuhan ada, Tuhan hidup, Roh Kudus ada di dalam roh kami. Ajari kami sehari-hari menyadari keberadaan Roh Kudus, dan kami hidup bersama dengan Roh Kudus di dalam roh kami. Dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus, supaya melalui kehidupan seperti ini, yang sakit disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, saya kembalikan ke Luis. Terima kasih banyak Pak Pastor Jarod, luar biasa. Ya. Kita sudah mendapatkan pengetahuan tentang kesehatan melalui kebenaran firman Tuhan, dan satu hal yang saya tangkap bahwa kebenaran firman Tuhan atau Alkitab itu sendiri lebih dari sugesti. Ya, kita bisa disembuhkan lewat makanan yang benar, olah nafas, dan tidur yang berkualitas. Oh ya Pak, saya mau bertanya, tadi ada informasi untuk ikut Zoom itu yang jam itu waktunya 5.30 WIB atau WITA Pak? Yang pagi itu. Mute-nya Pak, mute-nya belum terbuka. WIB, jadi kalau di Palu jam 6.30 ya. Tapi ya, nanti gini, kalau misalnya nggak ikut Zoom, itu kan ada modul-modulnya bisa disimak sendiri. Kalau ada audio atau videonya bisa disimak sendiri, nggak usah praktek, nggak apa-apa. Tapi kalau emang mau praktek atau mau tanya jawab, kayak begini tanya jawab itu setelah praktek bersama atau sebelum praktek bersama, saya buka sesi untuk tanya jawab. Setiap hari Senin sampai Jumat. Nah, Senin malam itu seminar. Kayak nanti malam jam 7 itu seminar. Nanti malam ada tamu mengenai penyintas kanker yang sudah 25 tahun sembuh. Ya. Lalu minggu depan, Senin malam depan itu dengan Dokter Elizabeth Subrata, itu tanya jawab mengenai bone broth. Bone broth itu stem cell tapi yang dibuat sendiri. Jadi misalnya mahal stem cell itu, tapi bisa bikin sendiri dengan tulang ayam organik yang direbus 12 jam dengan suhu 25 derajat. Nah, itu kayak stem cell. Itu Senin depan. Sebenarnya setiap Senin, hampir setiap Senin itu ada yang seminarnya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Pastor Jarod. Baik, kita akan masuk dalam ruang kesaksian, tetapi saya memberikan waktu singkat aja buat Pak Kunsima bisa berikan kesaksian singkat. Shalom. Ya, shalom Bu Grace. Ya. Puji Tuhan, shalom. Perkenalkan, saya Kunsima. Saya menyaksikan kebaikan Tuhan yang saya alami, di mana tahun lalu saya terdiagnosa kanker timoma, dan kanker itu kanker yang langka juga. Dan tahun lalu juga saya sudah menjalani kemoterapi sebanyak 6 kali, di mana kemo itu yang sangat mengerikan menurut saya ya, karena efeknya itu sangat berat bagi saya. Kemudian saya menjalani, dan waktu itu kondisi saya yang awalnya sangat lemah waktu didiagnosa, sangat. Dari Palu saya berangkat ke Makassar waktu dengan kondisi yang sangat kurus, kondisi batuk, bahkan sering masuk rumah sakit karena sesak nafas. Dan puji Tuhan saya menjalani kemoterapi 6 kali di Makassar. Kemudian waktu itu kondisi saya baik-baik, dan selesai menjalani kemoterapi, dokter katakan sudah bisa balik ke Palu nanti 3 bulan kemudian untuk kembali untuk kontrol. Kemudian tepatnya di bulan Maret tanggal 21 saya berangkat lagi ke Makassar untuk kembali kontrol, dan ternyata dokter menyarankan untuk saya kembali menjalani radiasi. Sampai hari ini saya masih radiasi yang sudah 13 kali, dan puji Tuhan di sini saya saksikan bukan berapa lama saya mengalami sakit dari tahun lalu sampai hari ini, tapi
bagaimana Tuhan menolong saya sampai ada tahun lalu saya sakit, sampai hari ini banyak kebaikan Tuhan, banyak pertolongan Tuhan yang saya alami sampai hari ini. Dan puji Tuhan hari ini sehat, kuat sekalipun sedang menjalani radiasi, tapi saya percaya bahwa Tuhan selalu menolong saya, Tuhan selalu ada buat saya. Dan sampai hari ini saya kuat, saya percaya semua karena Tuhan yang menguatkan saya. Mungkin itu kesaksian dan saya, teman-teman yang sedang menjalani tetap kuat, bersemangat, dan jaga kesehatan. Ya, baik. Iya. Terima kasih buat Tunsima. Tetap semangat ya. Ya, pasien Tunsima ini berada di Rumah Singgah Makassar yang sedang tetap menjalani proses pemulihan. Seperti itu ya. Ya, sekarang mau apa Tunsima? Sekarang kelanjutannya apa lagi tindakan? Sekarang lagi proses radiasi, Bu. Radiasi yang ke-13. Sampai ke berapa nanti? Ada dokter 35. Sudah 13 kali. Jadi Tetap semangat ya Tunsima, percaya ya. Iya. Tolong yang lalu pasti Tuhan menolong, apalagi sudah mendapatkan pengetahuan tentang kesehatan dari Pastor. Ya, baik, terima kasih buat Tunsima. Saya mau menyapa ini ada beberapa banyak peserta, tapi saya mau menyapa secara khusus dulu Ibu Nova. Shalom Bu Nova. Resna ya. Shalom Bu Nova. Shalom. Bu Nova bisa dengar? Shalom Bu. Ya, bisa buka videonya? Ya, shalom Ibu. Ya, shalom Bu Nova. Ya, ini Ibu Nova kemarin kami layani. Ibu Nova seorang bidan ya Bu. Ya. Sedikit Bu permasalahan kesehatan Ibu. Terus apa rindu Ibu setelah mendengarkan kebenaran firman, pengetahuan tentang kesehatan. Apa yang nanti Ibu ingin kami doakan? Singkat aja Bu. Boleh? Salam semuanya. Jadi saya kemarin sempat sakit kurang lebih 4 bulan. Ternyata kista saya yang dulu pernah ada, kista endometriosis, kembali muncul. Dan mungkin hari ini atau besok akan terima ada keganasan atau tidak di obat. Jadi yang mau didoakan, mohon diberi kekuatan, diberi apa, semoga hasil lab saya yang mungkin sore atau besok boleh baik. Nova tadi sudah banyak mendengarkan tentang pengetahuan ya, mungkin juga bisa nanti menjadi dasar agar supaya Ibu Nova tetap ada percaya, rasa percaya, tetap punya iman ya, seperti itu, bahwa pasti akan ada jalan keluar. Kami akan terus mendukung Ibu di dalam doa ya Bu, ya apa yang menjadi kerinduan Ibu ya, supaya Tuhan menjawab. Terima kasih Bu Nova. Saya mau menanyakan di Zoom ini ada yang mau minta didoakan secara khusus selain Ibu Nova, Pak Tunsima. Kalau ada yang lain, silakan buka mute-nya supaya saya bisa mencatat. Kalian Bu Grace, Ya. tolong doakan Ibu Justin yang siap-siap akan melahirkan. Ibu Justin di mana ya Bu Linca? Di Makassar, Keluarga. Oh ya, normal ya Bu? Ya. Oke. Oke, baik Bu. Makasih Bu Grace. Terima kasih. Siapa lagi? Ada yang mau didoakan? Ya, Ibu Astrid, Australia, bagaimana? Ya, shalom. Selamat sore semuanya. Maaf, saya lagi di jalanan ya. Buka kamera. Pastor Frank masih di hospital. Masih belum stabil keadaannya. Up and down. Hari ini baik, besoknya lemah gitu. Jadi ya, tapi sudah boleh makan. Cuman bicaranya yang nggak lancar karena stroke. Jadi tolong didoakan supaya kehendak Tuhan saja yang jadi. Itu ya pasti yang terbaik untuk kita semua. Ya, terima kasih Bu Grace. Terima kasih Bu Astrid. Ya, ada lagi yang lain? Ya, shalom Bu Grace. Shalom. Dengan Ya, siapa? doakan Rian persiapan operasi tanggal 20, dimajukan operasinya.
Tanggal 20. Ya, tanggal 20 18 masuk rumah sakit. Oke. Ya. Makasih Bu Ge. Terima kasih. Silakan. Bu Grace buat Pak Edi yang ada di Rumah Sakit Mayapada di ICU ya. Kemarin Baik. sudah ada puji Tuhan paru-parunya sudah mulai bersih supaya supaya infeksi yang ada di saluran pencernaan bisa baik. Makasih. Nah, ya, yang lain. Ya sudah ya. Nanti kita syafaat, doa syafaat ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Martia. Nanti tadi pasien yang ada permintaan tadi, pertama Ibu yaitu rencana akan melahirkan supaya proses pelahiran itu bisa berjalan dengan baik. Terus Pastor Frank sementara dalam pemulihan stroke dan anak